Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Suci Agustina dengan NIM 2020-33058. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis dan juga karakteristik media pembelajaran. Topiknya menarik banget ya untuk dibahas. Sebagai seorang calon guru, kita itu diwajibkan harus mengetahui media pembelajaran apa saja sih yang bisa digunakan dalam pembelajaran sekolah dasar. Oleh sebab itu, simak dan juga cermati setiap penjelasan yang akan saya utarakan. Nah, teman-teman semuanya, sebelum aku menjelaskan mengenai materi, jenis, dan juga karakteristik media pembelajaran lebih jauh, aku mau tanya nih, apa sih kegunaan media pembelajaran itu? Apakah ada yang sudah tahu? Wah, betul banget nih. Media pembelajaran itu berguna untuk menjelaskan objek yang sedang diamati atau yang sedang dipelajari dalam suatu pembelajaran. Nah, ketika menggunakan media pembelajaran, minat peserta didik untuk memperhatikan pembelajaran tersebut itu meningkat drastis loh teman-teman semuanya. Bayangkan kalau gak ada media pembelajaran, tentunya pembelajaran itu terasa bosan dan juga tidak menarik, sehingga peserta didik ini cenderung tidak fokus, bahkan ada yang tertidur di dalam kelas tersebut. Media pembelajaran ini sangat mempengaruhi hasil belajar setiap peserta didik loh teman-teman. Ketika seorang guru menjelaskan suatu materi tidak menggunakan media pembelajaran, tentunya siswanya akan bosan. Nah, ketika bosan, siswanya tidak akan paham mengenai materi yang dijelaskan. Akibatnya, hasil belajarnya pun tidak sebagus dengan yang menggunakan media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenisnya ada 3. Yang pertama yaitu ada media auditif, yang kedua ada media visual, dan yang ketiga ada media audiovisual. Klasifikasi pembelajaran yang kedua yaitu berdasarkan teknik pemakaian. Nah, dalam teknik pemakaian ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan medianya itu elektronik dan juga yang non-elektronik. Klasifikasi yang ketiga yaitu berdasarkan daya jangkaunya. Nah, berdasarkan daya jangkaunya ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan daya jangkau yang terbatas, serentak, dan dimanfaatkan secara individual. Jenis-jenis pembelajaran itu ada banyak banget. Nah, yang pertama itu ada media grafis. Media grafis contohnya yaitu ada peta, ada globe, ada papan buletin, ada papan flanel, ada juga foto, gambar, bagan atau chart, kemudian ada sketsa, kemudian ada poster. Nah, media-media tersebut termasuk ke dalam kategori media pembelajaran berbasis grafik. Jenis media pembelajaran yang kedua yaitu ada media yang berbasis audio atau media audio. Di media ini yaitu contohnya ada radio ataupun ada podcast. Nah, podcast ini adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan mengikuti arus perkembangan zaman. Yang ketiga ada media display. Nah, media display ini contohnya yaitu ada diorama,
ada market, ada papan flanel, ada papan buletin. Media-media tersebut adalah media yang dipertontonkan kepada khalayak umum, sehingga ketika dipertontonkan tersebut dapat dilihat oleh banyak orang yang sedang melihatnya. Karakteristik media grafis yaitu yang pertama ada memberikan ilustrasi. Nah, ilustrasi ini contohnya tadi penggunaan bagan ataupun grafik. Kemudian ada menarik minat dan juga perhatian dari peserta didik. Kemudian ada memberikan rangkuman ataupun pesan gambaran umum dari suatu pembelajaran. Keuntungan media grafis yaitu murah, mudah disimpan, mudah digunakan. Namun, di balik keuntungannya tersebut ada juga nih kekurangannya, yaitu penjabaran dari materinya itu tidak mendetail. Kemudian, ada gambarnya itu tidak bergerak atau hanya berdiam diri karena hanya berupa gambar 2 dimensi. Nah, berdasarkan instruksi dari Pak Udin, maka saya akan menjelaskan salah satu dari beberapa media yang telah saya sebutkan sebelumnya. Saya akan menjelaskan media audiovisual gerak. Nah, media audiovisual gerak ini sangatlah kompleks karena ada mata untuk melihat visualnya dan juga ada audio untuk mendengarkan melalui telinga. Nah, dari kedua hal ini tentunya peserta didik tidak kekurangan dalam memahami ataupun mengamati objek maupun materi yang sedang dijelaskan, karena peserta didik dapat melihat dan juga mendengarkan secara bersamaan, sehingga imajinasi peserta didik itu dapat ditekan agar tidak berkembang di luar dari konteks yang sedang dibicarakan. Nah, media audiovisual gerak ini contohnya yaitu ada film. Nah, ketika menjelaskan suatu materi menggunakan film, tentu saja akan menarik minat dan juga perhatian dari peserta didik. Mereka akan fokus untuk memperhatikan dan juga mendengarkan setiap percakapan atau adegan yang sedang dibicarakan atau yang sedang dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, sebagai seorang calon pendidik yaitu guru, saya sangat setuju menggunakan media audiovisual gerak untuk digunakan dalam